menyembah dan memuji Tuhan. Mari lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mari bertepuk tangan yang luar biasa bersama kita. Mari sambut Yesus dengan sukacita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur dan hormat kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan Engkau setia Tuhan. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan kami
berbahagia kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali ya. Yang saya tetap rindukan saudara di tiap hari Minggu, kami doakan juga supaya bangku-bangku ini nanti nggak kelihatan biru-birunya lagi, penuh sama jiwa-jiwa yang akan menolong ya. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang run to God atau berlari kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah punya pengalaman di masa kecil ya. Di sini yang sudah dewasa, Bapak, Ibu, saudara-saudari ya, kita mengalami masa kecil. Kalau saudara lagi masa kecil, coba pernah diingat nggak? Kalau lagi menemui kesulitan, ketakutan, atau khawatir, siapa yang dicari terlebih dahulu? Mama. Nah, dekat sama mama, ya, Leo dekat sama mama. Ada yang lari kepada papa, ya, lari kepada orang tua biasanya. Itu anak-anak membutuhkan perhatian dan mereka akan mencari orang tuanya. Demikian juga saudara, ketika kita mengalami permasalahan kehidupan ini, sesulit apapun saat ini kita hadapi, ada satu oknum yang mau menyambut kita, ya, ketika kita datang kepadanya, yaitu Tuhan, ya. Makanya saat ini saya mau men-sharingkan tentang berlari kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada banyak juga orang ketika mengalami permasalahan hidup salah arah larinya, saudara. Ya, mereka berlari kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, mungkin orang-orang yang kuat, yang saudara mungkin kita harapkan, oh itu bisa menolong kita gitu. Atau ada orang yang malah lari menghindari masalah. Kalau ada masalah tuh, aku mumet nih ngadepin masalah, udah healing ya, bukan cari Tuhan dulu tapi healing. Pergi yang jauh, pergi ke pantai, pergi ke gunung, pokoknya gue mau healing gitu ya. Seolah-olah biar masalahnya beres, mungkin sesaat dapat refreshingnya gitu. Tetapi nggak cukup seperti itu saudara, karena permasalahan ini bukan hanya melanda orang-orang yang di dalam Tuhan nggak ada masalah, enggak saudara. Semua kita pasti pernah mengalami permasalahan bahkan yang mungkin buat kita tersulit dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kita salah untuk berlari. Kenapa justru tadi dikatakan banyak juga orang yang menjauh dari Tuhan? Ketika menghadapi masalah biasanya yang kepikir sama otak kita aja gitu ya pertama-tama. Tetapi nanti ada kuncinya sebetulnya saudara. Tapi ini kebanyakan orang, yang di sini enggak ya, yang di sini enggak. Kenapa orang-orang suka menjauh dari Tuhan? Ada hal-hal yang menyebabkan hal tersebut. Karena dosa. Dosa menyebabkan orang jadi jauh dari Tuhan dan juga belum mengenal Tuhan dengan benar. Atau karena kurang percaya. Iya tahu datang sama Tuhan tapi masih kurang percaya nih. Lebih baik saya cari pertolongan lain gitu ya. Nah kita akan baca sebagai ayat awal ya di dalam Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10 berbunyi demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi saya bacakan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ada amin saudara? Dikatakan ya bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Menara ini melambangkan satu bangunan yang kokoh, tempat perlindungan. Di dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada perlindungan, tempat yang aman saudara. Dan dikatakan hanya orang yang benar yang dikatakan bisa berlari menuju ke sana dan menjadi selamat. Orang benar, saya belum jadi orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ya, pada Tuhan Yesus dalam hal ini dan mengenal kebenaran, mau terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya dan menjauhi dosa. Karena dosa nggak bisa berjalan berdampingan dengan kebenaran, pasti berlainan arah, gitu ya. Jadi jika seseorang berlari kepada Tuhan, berarti dia berjalan atau berlari sejalan dengan kebenaran firman-Nya. Otomatis dia akan berlari menjauhi dosa, karena itu merupakan dua kutub yang berbeda. Ketika seseorang berlari kepada Tuhan, otomatis semakin lama hidupnya akan menjauhi dosa. Nggak bisa lari menarik nanti kesana kesini capek sendiri ya saudara ya. Lari ke Tuhan, lari ke sana gitu. Dan kita nggak bisa membelakangi Tuhan. Kalau orang lari nggak mungkin larinya mundur kan saudara ya. Larinya pasti ke depan. Jadi pilihan ada pada kita.
Ketika saudara menghadapi masalah, kemana fokus kita? Kepada Tuhan, larilah kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu ada hal-hal yang sebetulnya ini mungkin sudah kita dengar ratusan kali, tetapi tiap minggu, tiap hari kita harus perlu diingatkan bahwa ketika kita menghadapi permasalahan hidup, saudara harus mendisiplinkan diri saudara untuk mau membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kemana saudara berlari ketika ada masalah? Ya, apakah saudara semakin ngotot untuk mencari Tuhannya atau malah menjauhinya? Itu poin yang pertama, saudara. Kita harus mau baca, mendisiplinkan diri, baca firman Tuhan, baca banyak firman Tuhan. Ketika hari Jumat kemarin, saya sharing juga kepada Woman Only, ya, dikatakan nggak ada seseorang pun yang akan mati ketika menerima banyak firman Tuhan, makan firman sebanyak-banyaknya itu nggak akan mati. Tetapi kalau kita segala hal yang jahat, dosa-dosa itu ada dalam kehidupan kita, itu bisa membuat seorang mati loh, saudara. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu akan menghidupkan, menyelamatkan. Amin. Ya, contoh di dalam firman Tuhan saya ambil dari kisahnya Esther, saudara. Esther ini kita tahu bahwa dia adalah seorang gadis Yahudi yang diangkat Tuhan. Saya percaya kitab Esther ini nggak kelihatannya kayak kisah dongeng gitu ya, nggak ada Tuhannya gitu. Maksudnya nggak ada yang misalnya rohaninya banget gitu. Tetapi ya di dalamnya terkandung keselamatan, bahwa itu melambangkan bahwa hubungan kita sama Tuhan tuh harus seperti itu. Nah, Esther ini, saudara, singkat cerita, ketika dia akhirnya bisa diangkat menjadi ratu, dia punya paman, ya, yang istilahnya promosiin Esther, ya. Nah, namanya Mordekai. Suatu hari bangsa Yahudi menghadapi ancaman pembunuhan massal, ya kan? Karena ada orang yang iri hati, lalu bangsa Yahudi mau ditumpas, gitu ya. Lalu Mordekai bilang gini, Esther, jangan kira kamu ada di dalam istana maka kamu akan terluput, gitu ya. Tetapi tindakan yang diambil Esther ini luar biasa. Dikatakan dia memaklumkan doa dan puasa, dikatakan. Berdoalah untuk saya juga di dalam istana akan berdoa, juga berpuasa, ya, berpuasa. Nah, ini poin yang kedua. Selain kita mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan, kita nggak boleh lepas dari yang namanya doa. Itu artinya lari kepada Tuhan. Seberapa banyak orang yang ketika menghadapi masalah larinya bukan kepada doa dulu, tetapi tindakan secara manusia, gitu ya. Ini nih yang masuk akal yang aku lakukan. Tetapi dikatakan doa itu adalah kunci utama, membuat kita juga makin dekat sama Tuhan, berlari kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Esther. Dan kalau perlu memang puasa, saudara. Tiap minggu kita mengadakan doa dan puasa cuma 1 hari di dalam setiap minggu. Kalau misalnya nanti disuruh puasa 3 hari, yang 1 hari aja kadang susah, ya saya belum bisa puasa, nanti masa yang kamu enggak, saudara. Ketika saudara memang nggak bisa dipaksa, tetapi ketika saudara mengambil satu tindakan tadi, ya, aku mau berdoa sama Tuhan, aku mau berpuasa, enggak tuh ada yang jadi akut mahnya gitu, malah Tuhan sembuhkan, saudara, ya. Berdoa dan juga berpuasa itu akan melatih kita untuk semakin juga mengendalikan emosi dan kedagingan kita ini, saudara. Biarlah kita harus terus lakukan. Di antara saudara yang sudah melakukannya, terus tingkatkan, saudara, ya, tingkatkan. Dan juga yang belum melakukannya, ayo mulai lakukan, ya. Itu poin yang kedua. Tadi yang poin pertama apa? Tadi saudara, kita harus mendisiplinkan diri untuk membaca firman Tuhan. Pokoknya harus ada yang dibaca firman Tuhan, ya. Jangan kebanyakan mendengar gosip-gosip, saudara, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, seperti firman Tuhan yang lalu juga pernah saya sharekan, kita mungkin nggak bisa menutup, ya. Kadang-kadang kuping kita mendengar hal-hal yang mengkhawatirkan kita, mendengar berita, gitu. Kecuali kita memutuskan udah nggak nonton TV deh, udah nggak dengar berita. Tapi kadang-kadang kita harus tahu ya berita seperti apa. Karena kalau kita mendengar jadi kita khawatir. Tetapi dengan kita membaca banyak firman, itu juga akan memfilter segalanya, sehingga kita bisa fokus sama Tuhan. Walaupun ada masalah ini, walaupun aku berat menjalaninya, aku percaya dan aku yakin ketika aku berlari kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saya, pasti menolong saya. Yang kedua tadi dengan doa, saudara, ya. Jangan jauhkan diri dari doa. Itu yang akan terus menyucikan hidup kita. Nah,
Dan yang selanjutnya ya dikatakan kita harus masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Ketika saudara melakukannya terus dan lebih lagi, maka saudara akan merasakan bagaimana saudara ada di dalam hadiratnya, ada di dalam kehidupan penyembahan kepada Tuhan ya. Jadi nggak hanya doa, sekedar berdoa, tetapi harus lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Hanya antara kita sama Tuhan, saudara dengan Tuhan. Saudara tidak akan bisa merasakan hadiratnya ketika saudara masih belum bisa menanggalkan atau setiap persoalan saudara atau masa lalu saudara. Di dalam firman Tuhan katakan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini pengalaman Paulus ya, dikatakan bahwa ketika kita udah percaya sama Tuhan Yesus, fokus kita nggak bisa lagi di dua arah. Walaupun tantangan dunia ini kadang menggoda kita ya saudara ya. Dikatakan aku harus melupakan apa yang ada di belakangku. Bahkan dikatakan apa yang dulu aku alami itu kuanggap sampah. Masa laluku itu sampah karena pengenalan aku kepada Tuhan Yesus. Jadi mengarahkan diri itu ke depan. Tadi kan berlari kepada tujuan, berlari kepada Tuhan. Fokus kita harus ke depan. Gak bisa sekali lagi berlari tetapi membelakangi Tuhan. Saudara harus fokus kepada panggilan Tuhan, kepada Tuhan saja ya. Dan masalah tadi dikatakan kita masuk dalam hadiratnya ini tidak bisa dijelaskan secara logika saudara ya. Nggak bisa dijelaskan secara logika. Menyembah Tuhan tuh hanya kita sama Tuhan aja. Rindulah kita sama Tuhan, menyembah aja. Kadang kita cuma bilang Tuhan kau baik waktu kita berdoa, terima kasih Tuhan. Mungkin kita sambil nangis gitu, merasakan hadirat Tuhan gitu. Itu yang harus kita alami juga tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Itu tanda kita merendahkan diri kita. Bahkan firman Tuhan dikatakan ketika kita mungkin dalam kehidupan kita, aku nih layak ya, karena kita masih rentan sekali bisa berbuat dosa. Walaupun dikatakan kita sudah ditebus, ini pikiran kita tuh kan terus harus tunduk sama firman Tuhan. Kadang-kadang aduh nih terganggu gitu ya, ngelakuin dosa gitu ya. Aku udah ditebus gitu. Nah itu tuh harus tunduk sama firman Tuhan aja. Nggak bisa dijelaskan secara logika saudara. Pokoknya kalau fokus saudara sama Tuhan, ya udah lakukan dengan taat, baca firman, berdoa, masuk dalam penyembahan lebih lagi gitu ya. Nah, karena dikatakan ketika kita fokus berlari kepada Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang berlari kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 kita akan baca. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ini janji yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sekedar janji, tapi benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Itu jelas saudara, ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Jangan tanggung beban kita sendirian ya saudara, ketika menghadapi masalah. Karena dikatakan kita diam menanti-nantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Seumpama diibaratkan Raja Wali yang naik terbang. Kita juga sering kali mendengar kisah tentang Raja Wali ini. Bagaimana kehebatan seekor burung Raja Wali ini. Ketika dia menghadapi badai, dia nggak terbang di bawah saudara, tapi dia terbang makin tinggi, dikatakan mengatasi badai, melawan loh, badainya dilawan gitu ya. Di dalam kehidupan kita mungkin menghadapi berbagai badai kehidupan, jangan menyerah ya, tetapi kita fokus sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Pujian tadi dikatakan bahwa Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jangan takut, kita nggak jalan sendiri. Kita jangan jadi jagoan sendiri ya. Hero aku anak Tuhan tapi jalannya sendiri gitu. Ya udah Tuhan nggak usah ikutan saya nih, aku juga kuatnya seperti itu. Tetapi kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi pedoman buat hidup kita.
Oleh sebab itu tadi ya dikatakan itu poin penting baca firman Tuhan, karena kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Ya, baca firman Tuhan. Saya juga mau memotivasi untuk saudara-saudara, bukan maksa ya saudara, karena ini tiap hari bertambah nih di daily Bible reading, pembacaan Alkitab selama setahun. Kalau ada dorongan dari hati saudara untuk aku mau membaca firman Tuhan nih setahun beres, ayo bergabung ya. Kami nggak akan tanya macam-macam, pokoknya saudara baca aja firman Tuhan, mendisiplinkan diri. Yang belum gabung tinggal klik join ya, atau kalau misalnya nggak tahu nih gabungnya gimana, japri saya gitu ya, saya mau ikut gabung. Nah nanti yang udah japri mau ajak temen dong, bisa saudara share aja linknya, jadi nanti otomatis masuk sendiri ya. Makin bertambah ya, kemarin juga ya yang masuk di pembacaan Alkitab setahun ya. Jadi saudara akan terus dibimbing lewat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan dikatakan tadi ya, mendapat kekuatan baru. Dan kekuatan seekor Raja Wali itu adalah kekuatan sayapnya, saudara. Ketika kita bersama dengan Tuhan ya, kita nggak akan kehilangan semangat, saudara. Manusia tuh bisa berubah dalam sekejap mata loh ya, yang pernah juga saya siarkan. Kita lagi happy nih sekarang, sebentar aja bisa moodnya berubah. Tetapi kalau kita jaga hati kita sama Tuhan, Tuhan tolong, itu pembelajaran tiap hari ya, termasuk saya gitu, mengendalikan emosi gitu, terus mau tunduk, mau taat ketika saya diingatkan oleh firman Tuhan ya gitu ya. Oh iya, saya mau belajar taat. Termasuk ketika misalnya saya melakukan hal yang masih tidak baik gitu ya, saling ngingatin. Suami saya bisa ngingatin saya, nggak boleh begitu gitu ya. Nah itu adalah satu filter buat kehidupan saya sendiri. Begitu juga dengan saudara. Oleh sebab itu sangat penting seperti ini juga datang bersekutu. Saudara nggak bisa hidup sendiri ya, bersama dengan Tuhan, tapi hidup dalam persekutuan juga di dalam Tuhan, supaya kita bisa saling ngingetin, saling nguatin ya. Jadi di antara saudara, mari kita saling juga memberi motivasi. Jadi jangan dari ibu gem sama bugem atau bapak gembalanya aja. Kalau di grup saudara mau membagikan berkat, kesaksian juga boleh loh gitu ya. Kadang saya juga diberkati ketika ada seseorang membagikan kesaksiannya, kesaksian secara pribadi di dalam chat WA gitu ya. Nah saudara juga jangan sungkan kalau saudara mendapatkan satu pertolongan Tuhan, kasih kesaksian tersebut ya, sehingga memberkati banyak orang. Nah dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu poin pentingnya saudara. Kalau ketika kita secara jasmani ya, saya suka olahraga di jalan pagi ya, saya udah gak kuat lari kalau suami saya suka sama lari gitu. Tapi kan orang terbatas ya. Kalau secara dipikir secara jasmani, ini yang gak bisa dipikir secara logika. Kalau kita jalan jauh lari, capek kan, akan mudah capek. Tetapi dikatakan ini kalau secara rohani, ketika kita berjalan semakin jauh sama Tuhan ya, ya katakan menanti-nantikan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita berlari, kita berjalan, kita gak akan lesu, kita gak akan lemah, tapi kita dapat kekuatan yang baru ya. Puji Tuhan. Biarlah kita lari kepada hadirat Tuhan di mana ada ketenangan abadi. Hati dan pikiran kita konsentrasi hanya kepada Tuhan ya, melalui penyembahan. Jadi ambil waktu saudara, sesibuk apapun saudara harus ambil waktu pada Tuhan. Tetapi saudara dalam aktivitas saudara pun ya, yang ibu rumah tangga, yang bapak-bapak lagi bekerja, ini tuh hati kita bisa terus connect loh sama Tuhan gitu ya. Bisa memuji Tuhan, dengerin pujian penyembahan, connect aja sama Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kehidupan saudara ya. Nah puji Tuhan, firman Tuhan hari ini nggak panjang-panjang saudara ya. Hari ini pendek saya firman Tuhannya, tapi biar ini menjadi bekal buat kehidupan saudara dimanapun, kapanpun ya. Saudara mengalami masalah di saat ini, mungkin saya juga nggak tahu, ada yang mengalami permasalahan yang begitu berat dan belum tahu jawabannya seperti apa. Lari sama Tuhan aja, sama seperti Daud juga ya, dia lari kepada Tuhan. Jangan lari malah mendekati dosa, tapi harus menjauhi dosa. Sama seperti Yusuf ya, ketika ada godaan dunia, dikatakan dia malah lari waktu dirayu sama istrinya Potifar. Dia lari, bukan ngedeketin istrinya Potifar ya, tetapi dunia ini sedang mengintai kita. Tetapi anak-anak Tuhan harus
berlindung di dalam anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, ya, sehingga kita diluputkan dari hal-hal yang membuat kita juga kembali berbuat dosa. Amin. Ya, tetap penanya kepadanya, bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku akan terbang tinggi bagai harga wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya selalu bersamanya. Tiada yang mustahil bagiku terbang. Kita akan jalankan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali diberikan dengan hadiah. Saya mau satu hadiah itu berkekuatan bagi kita. Amin. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya aku andalkan kedua kaki. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah super, Tuhanku. Allah super, Tuhanku. Allah super, Tuhanku. Rajaku selamanya. Allah super, Tuhanku. Allah super, Tuhanku. Allah super, Tuhanku. Rajaku Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati ibadah pada pagi hari ini, boleh rapikan tangannya diberkati. Puji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, tapi berkatnya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Sebab Tuhan besar. Tiada seperti Engkau,
bawa berkat yang besar, kami bawa pemulihan, kami bawa kesembuhan, kami bawa segala sesuatu kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kami. Dan kami lihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari Minggu yang dahsyat, hari yang minggu yang penuh dengan berkat ini, Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami pulang nanti, kami bertemu dengan orang-orang di luar sana. Dan biarlah kami juga bisa, Tuhan Yesus, membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kami boleh bisa bersaksi tentang Yesus kepada mereka, karena kami selalu berlari kepada Tuhan Allah yang berkuasa dan luar biasa. Kami selalu punya solusi yang luar biasa ketika kami berlari kepada Engkau, Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau ajar kami untuk lebih kami dekat lagi kepada Engkau, Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, dalam doa kami, dalam Tuhan Yesus membaca firman Tuhan, dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan kalau masih ada yang belum bisa beribadah on-site, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka semua pada hari ini Bapak. Biar di minggu-minggu selanjutnya kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan dan angkat pujian. Jesus is here.